Show stand up komedi gue yang terbaru, Cerita Anehku, akan hadir di Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan. Penjualan tiket dibuka tanggal 28 November 2025 pukul 2 siang WIB di www.ceritaanehku.com. Sampai bertemu di kota tersebut. Hari ini kita ngobrol bersama seorang neurosurgeon, Dr. Rian Keswani dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ya. Udah yang kedua kali kita ketemu. Jumpa lagi. Jumpa lagi setelah waktu video pertama banyak yang ngilu karena kita ngomongin cara buka otak. Ya. Abis itu pas ngundang Dr. Rian lagi, kita buka di YouTube membership kita di memberadit.com. Kalau mau join di situ, itu banyak yang nanya ke Dr. Rian. Tapi sebelumnya kita ngasih konteks dulu ya. Neurosurgeon itu secara definisi pekerjaan itu seperti apa? Neurosurgeon itu dokter yang mengkhususkan diri untuk mengatasi kelainan atau fungsi dari otak. Oke. Jadi kita punya privilege, mungkin satu-satunya profesi yang punya izin untuk megang otak secara langsung. Gokil. Oke. Jadi segala penyakit atau ketidaknormalan dalam otak, dokter yang handle. Iya. Apakah selalu operasi atau boleh nggak seorang neurosurgeon ketemu pasien terus cuma dikasih obat? Itu tuh boleh Bisa. juga tuh? Oh bisa? Bisa. Berarti nggak selalu masalah otak itu neurosurgeon sampai ke tahap operasi? Ya, nggak semuanya solusinya operasi. Semua solusinya operasi? Nggak semua semuanya. operasinya, nggak semua solusinya operasi. Jadi bisa aja kita cuma perlu kasih obat atau bahkan ada yang kita observasi aja. Kalau dokter Rian ke pagi sore makan otak, ada perasaan pengen dibedah? Yang pasti rasanya enak. Agak serem ya. Oke. Kita langsung mulai karena banyak banget yang nanya ke Dr. Rian. Sebelum kita cerita-cerita, kita tanya dulu dari member-member YouTube. Yang pertama, ini agak personal buat saya. Ini dari Quantilion, dia nanya, demensia bisa sembuh nggak ya dok? Kenapa personal? Karena nenek saya baru ulang tahun yang ke-100. Dan kemarin pas saya selamatin dia nanya kamu siapa. Jadi udah di tahap itu. Dia udah lupa nama orang, udah nggak tahu dia di mana segala macam. Jadi lumayan personal nih. Nah pertanyaan dia, demensia bisa sembuh nggak? Tergantung demensianya. Jadi demensia itu ada, sebenarnya bukan bidang spesifik gua, tapi secara umum demensia itu ada vaskular atau yang non vaskular atau yang degeneratifnya. Oke. Kalau yang vaskular kebetulan personal juga. Jadi orang tua gue salah satunya sempat mengalami sedikit demensia vaskular. Oke. Sorry dok, kita define dulu kali ya. Demensia apa? Demensia itu proses penurunan fungsi kognitif dari otak. Umumnya itu masalah memori. Oke, jadi lupa-lupaan lah gitu ya. Iya. Oke, lalu? Curiganya karena demensia vaskular jadi ada seperti mini stroke atau stroke kecil sumbatan di pembuluh darah otaknya yang bikin fungsi kognitifnya terganggu. Oke. Nah, itu adalah proses aging sebenarnya. Kita semakin menua, otak kita akan semakin kecil, fungsinya juga akan semakin menurun. Oke. Nggak ada cara untuk menghentikan proses penuaan. Oke. Kita cuma punya cara untuk memperlambat. Jadi nggak ada yang namanya mengembalikan jadi muda, nggak bisa. Oke. Nah, proses itu akan terus berjalan whether we like it or not. Pada umur berapa otak mulai menyusut? Itu gue belum pernah punya baca literatur yang langsung. Iya. Cuma memang penyusutan otak itu bisa terjadi bahkan di usia muda. Oh. Jadi misalnya pasien-pasien dengan infeksi, yang dia mengalami infeksi di kepalanya, terus infeksinya jadi berkembang jadi lebih parah. Setelah dia healing itu sering otaknya mengalami atrofi. Atau pasien dengan trauma, cedera kepala, itu pasti akan bisa terjadi atrofi kalau cedera hebat sampai perdarahan gitu. Berarti tidak realistis untuk nenek saya di usia 100 tahun dia masih bisa nginget orang atau segala macam. Itu gak realistis tuh. Karena orang 100 tahun udah pasti dia agak kesulitan dalam sisi memori. Iya. Oh iya. Akan jauh lebih lamban, proses kognitifnya juga jauh lebih lamban. Pada level apa orang itu bisa totally lupa bahkan ke identitas dirinya dia? Itu kan banyak ya kondisi yang seperti itu. Kayak salah satunya misalnya Alzheimer, ada demensia, ada Alzheimer. Untuk tiap orang tuh berbeda. Jadi bahkan ada orang yang bisa demensia tuh di umur 65 atau 50 sudah mengalami demensia. Karena itu sangat dipengaruhi oleh lifestyle. Dari mana nih? Jadi lifestyle kita tuh adalah tabungan untuk kita mau secepat apa kita akan mengalami proses penurunan nantinya. Artinya konsumsi makanan atau? Konsumsi makanan, olahraga, tidur pengaruh banget. Gue paling susah tidur. Oke, berarti jawabannya adalah nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Sama kayak diabetes. Oh, diabetes nggak bisa sembuh? Nggak bisa. Cuma bisa remisi atau? Iya, remisi kan dalam kondisi terkontrol. Sama demensia juga kalau dikasih obat-obatan, gejala itu bisa dikurangi lajunya,
tapi tetap akan di masa depan pasti akan mengalami penurunan gitu. Kan kita nggak ada yang tambah muda, kita semua tambah tua. Nggak sedih dok. Tapi kan hidup itu jadi indah karena dia nggak selamanya kan. Iya sih. Iya. Kalau dia terus-terusan seperti itu konstan, kayak neraka nggak sih? Iya sih. Iya. Damn. Betul, oke. Dari Kumaken, dok, lobotomi itu beneran nggak sih? Nah, apa ini lobotomi? Lobotomi itu kan salah satu lobus atau bagian dari otak diambil. Kalau dulu tuh ada namanya tindakannya dilakukan untuk convicted atau orang-orang tahanan terdakwa itu, yang jahat banget dilakukan lobotomi. Jadi ada salah satu bagian otaknya yang kita rusak, jadinya dia nggak punya kemampuan inhibisi. Jadi orang baik banget. Tapi orang baiknya tuh nggak ada remnya. Jadi misalnya nih orang yang di lobotomi itu kalau dia bilang, sweater lu bagus minta dong, dikasih. Oke, tunggu bentar pelan-pelan ya. Jadi lobotomi itu adalah tindakan untuk ngambil salah satu bagian otak. Dulu ya. Dengan tujuan membuat orang itu menjadi baik. Iya dulu. Nah berarti artinya kita bicara dulu nih 1800, ya, 1000, segituan. Oke. Itu beneran dilakukan? Beneran dilakukan. Tapi sekarang nggak boleh lagi tuh. Mereka bilangnya leukotomi dulu ya. Sekarang lobotomi itu bisa dikerjakan. Contohnya ada sebagian dari lobus temporal yang diambil. Jadi lobus temporal itu ada di samping. Jadi bagian otak tuh ada yang di depan namanya frontal, samping temporal, samping belakang sini parietal, terus ada occipital, terus ada cerebellum otak kecil di belakang. Oke. Nah, temporal ini pernah nggak dengar ada orang operasi epilepsi? Nggak pernah. Tahu saya obat biasanya. Iya, jadi kalau untuk pasien-pasien epilepsi yang mereka sudah konsumsi obat, misalnya sudah kombinasi 3 obat terus masih kejang, mereka akan dilakukan MRI terus dilihat ada nggak fokus kejangnya. Kalau ada fokus kejang itu diambil. Nah, itu namanya hipokampektomi kadang-kadang disebutnya. Itu adalah bagian dari lobus temporal yang diambil untuk mengambil si fokus kejang ini supaya orangnya nggak kejang. Nah, itu bagian dari lobotomi juga gitu. Itu dikerjakan, itu dan sampai sekarang masih dikerjakan. Tunggu, sebelum kita ke situ, berarti zaman dulu ketika lobotomi dilakukan tentu nggak pakai bius-bius yang zaman sekarang dong? Nggak secanggih sekarang. Berarti diapain itu kepala? Dibuka aja gitu? Dibuka, iya. Tanpa bius? Tanpa bius. Tapi kan kita juga mengerjakan awake surgery yang operasi secara bangun itu. Oh iya. Karena proses pembiusan bedah saraf, tindakan bedah saraf itu sebenarnya bisa sangat sederhana. Gitu. Kalau dokter biusnya jago tuh dengan obat-obatan yang menurut kita umum itu mereka bisa kerjakan gitu. Oke. Lebih ke skill dokter biusnya sih daripada skill dokter bedah sarafnya. Oke. Nah sebelum kesana lagi, kita balik ke yang soal tadi epilepsi diambil bagian otaknya. Berarti tentu ada efek samping dong, karena ketika ngambil bagian otak, fokus kejangnya kita ambil, tapi kan fokus kejang itu nggak cuma soal kejang kan. Fokus kejang itu kan pasti ada bagian dari memori. Itu apa yang terjadi ketika orang epilepsi bagian otak diambil? Seringnya kalau orang epilepsi itu ada gangguan memorinya karena terjadi sklerosis atau proses penuaan dini lah kita bilangnya pada area itu. Justru kalau kita lakukan hipokampektomi, seringnya memorinya jadi improve. Karena kejang itu merusak otak. Semakin sering lu kejang, semakin banyak sel otak yang mati. Makanya kita mencegah supaya orang nggak kejang. Nah balik ke soal yang bius tadi. Di Alia nanya, halo dok, saya sering lihat video pasien yang dibedah otak dalam keadaan sadar, bahkan diminta main musik atau bernyanyi. Apa tujuannya? Apakah dokter pantau aktivitas otak? Gimana cara supaya pasien nggak ngerasa sakit padahal otaknya lagi dibuka? Apakah semua harus kayak gitu, ada kondisi tertentu? Ya, jadi itu namanya wake surgery. Lagi hits banget kalau kita nonton film-film Grey's Anatomy atau macam-macam lah film yang dari US rata-rata selalu akan berusaha menunjukkan ada wake surgery. Itu adalah operasi yang tujuannya mengoperasi pasien dalam keadaan bangun supaya bisa dimonitor fungsinya. Salah satunya itu terindikasi untuk tumor otak yang ada di area yang menurut kita penting. Dan penting menurut pasiennya. Contohnya, kalau buat seorang musisi yang penting adalah misalnya otak sebelah kanannya. Kreatif ya. Jadi misalnya ada tumor kah yang tumbuh di sana, itu akan diusahakan pasiennya tetap bisa kita evaluasi skill itu tetap ada atau enggak. Karena nantinya kalau kita angkat tumornya, seringnya dia berdekatan sama area yang masih fungsional itu. Dan kalau kita angkat dan kita nggak cek,
pas misalnya nih dioperasi secara tidur kan kita nggak bisa evaluasi kan, terus habis itu nggak bisa main gitar, atau dia nggak bisa baca partitur lagu gitu misalnya. Makanya kita usahakan tindakan operasi itu kan tujuannya memperbaiki kondisi pasien. Oke. Jangan sampai sesudah operasi kondisinya malah makin buruk, itu kan rugi dong. Oke, betul. Ya, sudah prosesnya nggak nyaman, terus malah makin buruk. Pasti kan tujuannya adalah kondisinya lebih baik. Kalau ada tumornya diangkat. Sesudah itu jangan sampai ada kondisi fungsional yang hilang. Itulah tujuannya awake surgery. Dan selama proses operasi itu stylenya banyak tuh awake surgery. Ada yang ditidurin dulu, terus di tengah-tengah operasi nanti dibangunkan. Nah, ada juga pasien yang dari awal mulai dari proses tindakan operasinya dia udah dalam keadaan bangun, dipasang pin, terus kulit kepalanya diblok dulu biar nggak ada rasa sakit, terus ya ada proses bornya, terus batok kepalanya kita lepas, selaput otaknya kita buka. Terus sambil diajak ngobrol. Ada satu dokter, itu tim effort, itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Di rumah sakit PON kita juga ada tim khusus yang memegang itu. Jadi itu kombinasi antara dokter anestesi, dokter bedah saraf, dokter neurobehavior, terus ada dokter interoperatif monitoring. Itu 2 dokter ini dari bagian neurologi. Jadi kita periksa kelistrikannya gitu. Tapi dok, itu lagi sadar kita ngerasain kepala dibor. Ya. Dan dibuka batok kepalanya. Iya. Rasanya apa, geli-geli atau? Kalau kata gue pernah iseng nanya sama pasiennya kan, rasanya gimana. Jadi menurut dia yang berasa itu cuman bergetar aja waktu dibor karena lalu yang berasa cuman waktu dibor. Oh iya, cuman waktu. Terus bergetar aja. Karena kan memang dibor, karena kan kepalanya difiksasi kan. Jadi kayak ada head fixation yang mengunci kepala, jadi biar dia nggak gerak-gerak kepalanya. Jadi dia cuma berasa bergetar aja. Pas batok kepala dibuka berasa juga puk gitu kali ya. Kayak lepas topi kan. Karena nggak sensitif rasa kan. Yang sensitif itu cuma kulit. Otak kita tidak punya reseptor rasa nyeri. Gini, katakanlah saya seorang pemain gitar. Dicek dong, ini masih fungsional nggak gitu kan. Adalah tumor di otak kanan nih. Awake surgery. Ya. Katakan tumor diangkat, tiba-tiba nggak bisa main. Di dalam surgery-nya kayak, anjir nggak bisa nih dok gitu kan. Tapi kan udah diangkat. Enggak, jadi kita itulah gunanya teman-teman neurologi yang khusus megang intraoperatif monitoring. Jadi kita punya alat namanya subcortical mapping atau cortical mapping. Jadi kayak alat stimulator, bentuknya kayak apa ya? Mirip pinset, ujungnya besi. Itu ada aliran listriknya. Jadi sebelum kita angkat, kita konfirmasi area ini sebenarnya fungsional nggak. Kita coba ganggu sambil dia bermain gitar. Kalau pada saat kita ganggu area itu tiba-tiba main gitarnya hilang, berarti kita nggak boleh angkat sampai area itu. Berarti dimundurin dikit lagi. Oh sorry, gitu. itu berarti dikasih pinset buat di pinpoint gitu? Apa iya, gimana buat pinpoint area. Pinpoint. Nah, ini aman nggak ya? Ini aman ya. Pak main gitar pak. Nanti kan kemarin kita habis operasi itu ada di kalau di web IG-nya Rumah Sakit PON tuh ada tuh yang lagi main gitar pasiennya. Oh ada videonya? Ada. Lihat aja di IG-nya Rumah Sakit PON ada. Wow. Terus komennya apa? Request bang Jamrut. Gitu. Ada dokter-dokter yang nge-request. Karena waktu saya operasi usus buntu, didorong kan masuk ruang operasi. Terus yang tim operasinya udah nyamperin gitu. Bang Radit gimana, apa kabar? Gini. Kita style musik ya, mau request apa? Anjir bisa request musik. Emang kayak gitu ya? Iya. Jadi sering tuh tim operasi sambil denger musik? Lazim? Personally gue gak suka pakai musik, jadi ruang operasi gue hening. Cuman memang ada beberapa dokter bedah yang memang senang musik. Bahkan ada yang suka dangdut koplo gitu. Ada temen gue. Oh nyalain dangdut koplo sambil operasi? Iya. Oke. Wah seru banget. Lalu kita lanjut lagi ke sekarang dari Sanpras nih, ini teman kita nih. Mau tanya apakah memang ada bedanya otak orang yang cerdas dan kurang cerdas ketika dibedah? Kelihatan nggak? Misalnya yang cerdas lebih mengkilap. Ada nggak apa gimana? Nggak ada sih bedanya. Nggak ada ya, nggak ada bedanya ya. Ada. Jadi memang semua sama. Iya. Tapi kalau tua ada keriputnya kah? Ada warna yang berubah? Oh lebih kecil doang. Lebih kecil. Kalau otak yang stroke, misalnya stroke sumbatan,
otaknya jadi lebih pucat karena kan dia nggak dapat darah kan. Pada saat kita buka, wah warnanya lebih pucat. Dan itu ada manifestasinya pasti Iyalah, kepada. pasti kehilangan fungsi. Oke. Oke, dari Sensei Diary, Dok saya mau tanya soal meningitis. Sepupu saya ada yang pernah terkena meningitis dan waktunya sangat singkat dari gejala awal sampai meninggal. Ya. Penyebabnya apa? Menyerang semua umur apa enggak? Gejala awal supaya dicegah atau gimana? Meningitis tuh penyebabnya bisa bakteri atau misalnya Mycobacterium kayak paling banyak sih tuberkulosis, TBC. Oke. Nah, kita negara endemik TBC dan compliance pasien terhadap pengobatan TBC itu jelek di Indonesia. Makanya paling banyak angka infeksi meningitis kita disebabkan oleh TBC. Seringnya proximity kontak. Jadi TBC itu nggak bisa, misalnya nih gue punya TBC, terus gue nularin ke lu karena ketemu sekali gini nggak. Dia kontak erat. Jadi memang kalau ada satu keluarga yang kena TBC, harus dicek tuh satu keluarga. Orang-orang yang paling dia kontak paling deket itu biasanya orang yang menularkan. Terus anak-anak paling gampang kena dari orang dewasa. Tapi anak-anak sesama anak-anak tidak menularkan. Dari anak-anak ke anak-anak tidak menularkan TBC? Enggak. Oke. Terus ya kalau dia sudah infeksi, meningitis itu dari katanya mening itu selaput otak. Jadi itis itu radang. Jadi radang di selaput otak yang disebabkan oleh infeksi. Bisa disebabkan infeksinya si kuman-kuman itu. Jadi penyebabnya bisa banyak, bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman TBC. Oke. Nah, TBC ini paling prevalen soal meningitis di Indonesia. Paling lazim ini. Iya, paling lazim kita temukan sekarang TBC. Oke. Karena TBC itu kan ada yang laten, ada yang enggak kan. Dan orang bisa punya kuman TBC lama di tubuhnya tanpa gejala. Iya. Sehingga nanti suatu hari ketika imun turun atau apa dia menyerang. Iya. Nah, kalau orang kita kan mikirnya TBC itu selalu sama paru. Iya. Tapi ternyata kuman ini bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Termasuk ke selaput otak. Bahkan bisa ke otaknya sendiri. TBC itu bisa bikin tumor. Seperti tumor yang kita sebut namanya tuberkuloma. Dan itu kita bilang namanya the greatest imitator. Dia bahkan kalau di MRI bisa kayak, wah ini tumor otak ganas. Pas dibuka, ternyata TBC. Gimana cara dokter tahu sebelum dibuka bahwa itu TBC, bukan tumor otak biasa? Agak susah. Kalau dia tuberkuloma kadang-kadang bisa gambarannya seperti tumor ganas. Kalau walaupun udah dikasih zat kontras di MRI, makanya kalau dokter radiologi itu bikin ekspertise, mereka bilang mereka nggak pernah kasih diagnosis pasti. Mereka bilang kemungkinan ini 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau setahu saya TBC itu pengobatannya lama. Ya. Itu bisa 8 bulan mungkin ya. 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Meningitis nih kena nih gara-gara TBC. Ya. Berarti tapi kan perawatannya sampai 9 bulan. Ya. Sedangkan radang selaput otak berbahaya dong. Ya. Nah itu gimana? Apakah memang tingkat ininya harapannya chance rendah atau gimana? Karena kan pasti 9 bulan itu dia mengalami dan nggak mungkin dong sebulan dikasih antibiotik dia langsung sembuh kan? Ya dia dapat terapi TBC itu biasanya memang kita akan kasih obat-obatan untuk mengurangi proses radang. Jadi proses radangnya membaik, pasiennya stabil, terus sambil kita lanjutkan dengan obat-obatan yang untuk terapi TBC-nya. Oke. Jadi kita pasti kasih terapi suportif untuk menstabilkan kondisi pasiennya dulu. Angka harapan kesembuhannya tinggi kah kalau udah kena meningitis TBC? Tergantung fasilitas dan kondisi pada saat dibawa ke rumah sakit. Kalau dia sudah dalam kondisi misalnya penurunan kesadaran, sudah ada infeksi hebat, dan sudah ada keterlibatan organ lain, angka kematiannya cukup besar. Oh iya? Karena kan seringnya kadang-kadang tuh kita temukan dia sudah TBC, ternyata paru-parunya juga hancur sama TBC-nya. Jadi dia TBC fulminan gitu, di dalam paru-parunya juga udah banyak cairan-cairan. Iya, terus kan kita bingung nih, kapalnya bocor terus bocornya depan belakang nih, otaknya kena, paru-parunya kena. Terus kalau otaknya diobatin, terus paru-parunya nggak ada oksigen, otaknya juga jelek gitu. Jadi kayak lingkaran setan itu susah banget. Itu biasanya kita pasti kerjasama sama dokter paru untuk terapi TBC-nya. Bahkan kalau yang ada infeksi di otak di paru-paru kondisinya baik-baik aja, kita tetap konsul ke dokter paru. Juga. Berarti untuk mencegahnya gimana? Meningitis, kan pertanyaan dia itu tuh. Gimana mencegah meningitis jadinya? Berarti kan sebenarnya screening ya. Paling bagus itu adalah screening. Dan kalau kejadian nih di teman gue, nih teman dekat banget, anaknya meninggal karena meningitis TB. Wow. Ekonomi bagus. Wow. Mungkin wealthy family lah menurut gua. Maksudnya secara ekonomi tidak buruk, tapi kebagian meningitisnya dari asisten rumah tangga.
Jadi kan rata-rata tuh TBC memang pada ekonomi menengah ke bawah. Karena kan mereka hidup dalam close quarter, ventilasi nggak cukup, kontak erat, daya tahan dan gizi nggak kurang bagus gitu. Jadi memang makanya gerakan kalau udah ada batuk-batuk 2 minggu itu sebaiknya dicek untuk ke arah TBC. Ini 3 bulan dia batuk-batuk, nggak mau ngecek-ngecek, Ya. sampai kita curiga dia TBC, akhirnya ngecek ke dokter. Hasilnya? Hasilnya radang. Ya. Cuma kita tes IGRA semua satu kantor. Oke. Buat TBC. Nah kasus yang anak itu, apa yang terjadi itu? Telat dibawa atau kalau udah meningitis dia segitu silentnya sehingga sudah terlambat? Pasti biasanya terlambat. Gimana tuh? Karena kata dari wealthy family apa segala macam gitu. Ada masalah diagnosis juga waktu itu. Di awal? Di awal karena gejalanya agak masking. Karena anaknya datang dengan keluhan demam terus susah buang air kecil. Jadi sempat dikira infeksi saluran kemih dulu di awal. Itu terus setelah dirawat beberapa hari baru ada gangguan kesadaran, baru dicurigai ke arah TBC. Gitu. Jadi dicurigai ke arah infeksi otak. Terus untuk diagnosis TBC-nya waktu itu sempat menurut gua agak terlambat karena pengambilan cairan otaknya juga agak lama waktu itu. Karena waktu itu kalau untuk TBC kan meningitis kita ambil contoh cairan otak untuk diperiksa kan. Terus kondisi udah keburu jelek akhirnya meninggal. Astaga itu. Ya. Itu dengernya stres banget sih. Karena berarti sebisa terjadi itu gitu maksudnya. Berarti itu nggak batuk dong anaknya? Enggak. Wah gila ya. Boleh nggak kalau gitu kita tes IGRA aja satu rumah? Ya boleh-boleh aja sih. Kalau memang lu ada ketakutan atau misalnya gini, kalau misalnya ada asisten rumah tangga di screening aja asisten rumah tangganya. Kalau dalam lingkaran terdekat lu tidak ada TBC, kan kalau ada orang baru yang akan kontak erat dengan anak, sebaiknya kan di screening kan. Dan TBC itu kan pasti nurunnya lewat batuk dong? Nggak juga? Iya kalau dari dewasa biasanya dengan droplet dan batuk lah. Oh artinya kita screening kasih ke dokter umum, cek kondisi paru sama tes IGRA-nya juga? Iya. Oh. Atau biasanya BTA sputum, jadi dia dahak pagi. Nah tapi itu susah keluar dok kadang-kadang dok, dahak pagi. Iya sih. Iya kan? Iya banyak keluhan pasien sekarang rata-rata bilang susah dibatukin gitu. Oh berarti gimana? Tetap paksa atau tetap paksa sih? Secara invasif harus diinin nggak harus ya? Nggak sih. Nggak. Wah iya sih. Soalnya saya dengar data bahwa Indonesia tuh peringkat 2 setelah India kan? Ya. TBC kan? Itu ngeri banget ya? Ngeri. Karena negara-negara Eropa tuh takut banget sama misalnya nih, saya kan pernah mau ke Kanada buat fellowship. Terus itu mereka screening TB-nya sampai 2 kali, suruh ulang lagi saking takutnya gue bawa TB ke sana gitu. Dengan apa screeningnya? Ronsen paru, suruh BTA sputum, terus akhirnya disuruh periksa IGRA untuk meyakinkan sekali lagi. Nah cuman IGRA itu katanya positifnya lama. Iya. Bertahun-tahun. Jadi meskipun kita sembuh, masih ada. Masih ada, iya. Berarti kalaupun dokter udah justru kena. Alasan dia cek IGRA, dia pengen tahu gue pernah terinfeksi sebelumnya nggak, atau pernah ada dengan infeksi TBC nggak, salah satunya. Wah gila sih. Ya. Ih serem banget. Oke dari boleh otak ngeres beneran ada, udah nggak usah, itu nggak usah ya. Oke, dari Society Sucks nih, dok. Waktu itu kan udah pernah jelasin cara buka otak di video sebelumnya. Nah mau tahu dong nutupnya. Lo ini banget ya, agak detail ya anaknya ya. Nutup otak. Kita bahas teknis nih ya, berarti ya. Oke. Jadi kan kalau kita operasi, berarti kan selaput otaknya dibuka. Nah, kalau setelah dioperasi dan kita pastikan tidak ada perdarahan, semua tindakan selesai, selaput otaknya kita tutup lagi, dijahit. Oke, sorry, selaput otak tuh berarti ini otak ada selaputnya, dibuka tuh dirobek, dipotong, digunting. What the hell? Kayak digunting. Ya. Terus dijahit, bisa seringnya sih pakai benang, atau bisa pakai ada klip kecil gitu kadang-kadang. Kalau seandainya selaput otaknya ada yang kita buang, kita ganti dengan selaput otak artifisial buatan. Dari? Sebagian besar bahannya itu ada kolagennya gitu. Oh, berarti sintetik? Bukan kulit sapi, bukan kulit. Bukan. Biasanya kolagennya pakai kolagen sapi. Oke. Lalu? Terus setelah itu si dura maternya atau si selaput otaknya kita hanging, kita usahakan rapatkan ke tulangnya.
supaya nggak ada dead space atau ada rongga potensial di antara itu. Terus tulangnya kita taruh lagi dan kita fiksasi pakai plat sama skru. Kayak dikunci pakai baut. Iya. Di otak di kepala. Iya. Ada bautnya. Ada bautnya. Terus jadi bautnya biasa kita bautnya ditaruh di tiap sisi. Jadi kalau dia kotak kan kalau cuma di satu sisi nanti jeblos kan. Jadi harus ditahan di semua sisi. Wah gila sih. Atau ada beberapa teknik lain, misalnya waktu kita motong tulang, kita bikin kayak dovetail gitu. Jadi biar si tulangnya nggak jeblos ke bawah. Dovetail tuh kayak gimana sih? Dovetail tuh bentuknya gini. Lu suka ngerjain furniture nggak? Enggak. Ya pokoknya intinya supaya nggak jeblos. Iya supaya nggak jeblos, jadi dibikin, kan kalau motong tulang kayak gini, dia bisa jeblos ke bawah dong. Jadi dipotongnya agak kayak trapesium. Trapesium dengan arah lebar ke atas. Jadi kalaupun kita taruh tulangnya akan ketahan. Iya. Karena lebih sempit di bawah. Iya. Itu dovetail ya. Dovetail nih. Iya. Taruh dan dikasih baut ya. Istilahnya gitulah ya. Iya. Karena ada beberapa center yang nggak ada baut, kita pakai benang aja kita ikat. Tulangnya dipakai benang? Cukup kuat tuh? Cukup kuat karena kita ikatkan ke tulang lainnya. Jadi di tulangnya kita bikin lubang, terus kita masukin benang buat kita ikat. Jadi biar dia ketahan. Oke, habis itu udah ketutup tuh kepala? Belum, karena habis itu kita tutup perios. Jadi ada selaput lagi di atas tulang, terus baru jahit kulit. Perios itu perios yang dari dianya sendiri atau lagi-lagi kolagen atau? Enggak, periosnya dari dianya sendiri. Berarti memang itu pas dibuka disimpan aja nanti tinggal ditutup gitu? Iya, digeser aja sih. Kulitnya kalau kulit juga tinggal ditutup gitu? Iya, kan kita akan bikin luka, nanti dijahit aja lagi. Baru ya botak lah udah pasti ya? Enggak. Hah? Rambutnya? Enggak, rata-rata sih sekarang udah jarang dibotakin. Paling potong 1 senti, jadi akan ada garis bekas operasi aja gitu. Tapi kalau pasiennya rambut panjang, atau wanita tuh udah nggak kelihatan kayak habis operasi sih. Kenapa dulu harus botak sebelum operasi otak dan kok bisa sekarang nggak perlu botak? Kalau dulu orang nggak ngerti, jadi kan teknik desinfeksi kulit itu berkembang terus kan. Kalau dulu kan pakai iodin, sekarang pakai betadine, sekarang kita udah pakai chlorhexidine yang ternyata terus orang penasaran sebenarnya rambut ini bikin infeksi nggak sih? Akhirnya dibikin penelitiannya, ternyata rambut nggak bikin infeksi. Asal kita bersihkan dengan baik gitu. Jadi biasanya sesudah operasi pun pasiennya gue keramasin di kamar operasi. Wow. Sambil blow atau sekalian. Biasanya sambil dijalin sama perawatnya. Kalau ibu perawatnya rajin langsung jadi kalau cewek keluar kamar operasinya udah cantik aja. Jadi glowing. Nggak takut ada rambut yang masuk ke otak? Kan kalau kita operasi kita pakai film seperti film clear film gitu. Buat menahan rambutnya, terus rambutnya juga biasanya kita ikat. Jadi dia nggak akan masuk ke lapangan operasi. Sejauh ini udah berapa kepala orang yang dokter buka? Aduh. 1000 ada nggak? Mungkin lebih kayaknya, udah lebih. What the hell? Selama pendidikan aja itu sekitar 800-an. Oh my God. 5 tahun. 5 Sekarang tahun gue udah 10 tahun jadi bedah saraf. Mungkin bahkan gue mengerja setahun tuh 200 lah. 200 kepala ini buka? Iya, sekitar 200-an setahun. Banyak banget ya. Seminggu membuat gue terdengar seperti psikopat sih. Tapi pekerjaannya. Kayak kita kan seminggu berapa video gitu kan. Jangan gue dikasih julukan Dexter abis ini. Seminggu berapa? Kira-kira? Seminggu kalau untuk yang terjadwal biasanya tumor-tumor besar sekitar 3 atau 2. Sisanya kalau di rumah sakit besar otak dokter bedah sarafnya ada jaga malam standby. Jadi kita standby 24 jam di rumah sakit, ditambah lagi sekitar 3 atau 4 kalau lagi onsite. Kalau lagi ada berarti sekitar 6 atau 7. Minggu ini udah buka otak orang, udah buka kepala orang. Kemarin. Iya. Jadi baru 1 hari yang lalu buka kepala orang. Iya. Tapi emang buat dokter bedah saraf itu hal biasa. Tapi buat kita kan kayak anjir, buka kepala orang dong. Jadi udah gak ada rasa lah ya. Udah kayak it's another day. Ada rasa apa sih? Sebelum mulai operasi gue selalu ketakutan. Pasti ada rasa takut. Iya, masih ada rasa takut. Karena kan ini ibunya seseorang, bapaknya seseorang. Iya terus sih. Kalau gue bikin masalah, dia cacat seumur hidup gitu. Kepikiran yang kayak gitu-gitu kan. Ada cara kan karena kan kita bicara surgeon itu kan
ada kerapihan, ada ketelatenan lah dalam soal tangan kan. Yeah. Ada cara menjaga tangannya kah supaya tetap terampil? Kalau ya latihan, waktu pasti akan ada waktunya. Misalnya dulu kita latihan menjahit, nggak langsung di pasien, pasti latihannya beli daging sapi. Dulu yang murah beli yang kulitnya mirip sama kulit manusia tuh babi sebenarnya. Jadi kita beli daging babi sama kulitnya, terus kita potong-potong, terus belajar jahit gitu. Oke. Sebelum nyoba ke manusia. Nah kalau sekarang berarti karena emang udah dilakukan terus-menerus, udah otomatis terampil kan? Iya. Pastinya dong. Tapi tiap tahun gue tetap pergi pelatihan. Jadi ada namanya pelatihan kadaver diseksi. Jadi kita latihan di mayat untuk teknik-teknik operasi yang misalnya teknik operasinya kasusnya jarang, untuk tetap menajamkan skill di bidang itu, gue akan tetap tiap tahun latihan untuk teknik itu di kadaver. Oke, karena kejadian itu nggak selalu ada dalam sebulan gitu kan maksudnya kan, supaya tetap masih memorinya masih ada nih masalahnya. Ada cara memproteksi tangan nggak? Pasti kan kalau misalnya ya main padel, kalau jari tengah keseleo aja kan pasti berefek sama operasi mungkin, nggak tahu juga. Tapi ada cara nggak buat melindungi dari day to day itu, tangan gue berharga nih supaya nggak kenapa-napa gitu? Nggak ada yang khusus sih ya. Nggak ada ya? Iya, cuma kalau nahan lift gue pakai kaki aja. Ya Allah, spesifik banget. Karena kan di rumah sakit paling sering ngejar lift kan. Iya, jadi kalau nahan lift pakai kaki. Berarti mencet tombol juga bisa. Iya. Lihat dokter Rian ngapain mencet tombol pakai kaki? Nggak ada yang khusus kok. Seru banget. Dok, apa benar kreatin bagus garis miring bermanfaat untuk otak? Nah itu benar nggak tuh? Iya, gue kayaknya baru lihat papernya tadi pagi. Tapi papernya gue belum pernah baca meta analisis, maksudnya yang penelitian banyaknya. Tapi ini baru single paper kemarin yang gue lihat tadi pagi tuh pada wanita menopause ya. Jadi ternyata memang ada membantu meningkatkan fungsi kognitif kayak gitu. Nah yang pertanyaan terakhir dari YouTube member kita, Dok, anak saya pernah di MRI pas umur sekitar 7-8 bulan karena sempat kejang tanpa demam. Hasil dari MRI itu ukuran otaknya lebih kecil dari seharusnya. Jadi ada gap antara otak sama tengkorak. Nah itu sebenarnya ada hubungan sama kejang dan epilepsinya enggak? Atau cuman sekedar otaknya belum berkembang, tinggal dikasih vitamin, udah beres. Dokter neurologi anak sempat bilang nggak ada hubungannya sama epilepsi, lebih ke tumbuh kembangnya aja yang terhambat. Tahun masih suka kejang sekitar 2-3 kali sebulan, belum bisa ngomong, jalan belum sempurna. Melihat perkembangannya memang lambat, atau ada nggak cara biar otaknya jadi normal, atau memang ini genetik, nggak bisa diperbaiki? Kedepannya, kalau emang lebih kecil, benar otak lebih kecil normal, efeknya apa aja? Makasih dan maaf banyak nanya, dia bilang. Kalau ini kan sebenarnya gue nggak periksa anaknya langsung, jadi nggak bisa kasih pendapat. Jadi ini asumsi dari informasi yang gue dapatkan aja ya. Otak lebih kecil, kemungkinan besar memang akan ada efek. Tapi itu bukan ketok palu yang bilang akan jelek. Bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada dengan stimulus. Karena kalau otak tidak diberikan stimulus, dia nggak akan bisa memberikan respon yang tepat. Gitu. Terus untuk kejang, kayaknya itu harus dieksplor lebih lanjut. Apakah dengan EEG kah? Atau dengan long term EEG. Jadi EEG-nya pasiennya nginep sampai kita lihat dia tanpa obat kejang dan di mana fokus kejangnya. Tuh, karena kalau dia masih kejang, kemungkinan besar yang membuat dia delayed development-nya justru kejangnya. Karena setiap kali anak kejang itu sel otaknya ada yang mati. Semakin sering, kalau dia tiap hari kejang berarti tiap hari ada sel otaknya yang mati. Hence berarti kalau ada tiap hari yang mati, fungsinya makin lama makin jelek. Jadi emang harus dianalisa dulu, ditentuin, dan gimana caranya kejangnya tidak terus-menerus terjadi, karena itu ada risiko sama kerusakan otak. Lazim gak sih untuk ada gap antara otak sama tengkorak tadi yang dia bilang itu? Kalau pada anak-anak harusnya gapnya kecil karena penuh otaknya harusnya. Nah itu terjadi karena betul genetik, karena dari lahir ada permasalahan. Bisa aja, atau misalnya infeksi juga bisa. Atau kurang nutrisi pada saat di dalam kandungan juga bisa. Kondisi ini termasuk kedaruratan kah yang harus segera dikonsultasikan? Kalau kejangnya iya. Tapi kalau atrofinya mungkin harus ke dokter tumbuh kembang anak sama dokter neuropediatri. Itu harus kerjasama antara mereka berdua untuk mungkin sama gizi anak sekalian. Gitu. Sekarang saya mau nanya nih, ini pribadi nih. Kalau misalnya udah sering ketemu pasien,
Dan otak itu adalah salah satu yang paling penting dalam tubuh manusia ya, bahkan yang terpenting gitu kan. Pasti selalu ada kondisi-kondisi yang memang sangat buruk dan lain-lain kan. Gimana, ini karena saya nonton The Pitt nih, yang di HBO tuh. Gimana cara kita menentukan ketika pasien datang, melihat kondisinya, dan kita bisa merasa bahwa itu masih bisa diselamatkan atau enggak gitu. Gimana cara kita punya ngomong ke pasien dan bilang bahwa ini kayaknya nggak bisa deh gitu. Itu kayak risk assessment sih. Biasanya kita akan lihat secara keseluruhan jantung, paru, dan otaknya. Terus kalau untuk otak ada caranya untuk melihat apakah dia sudah mati batang otak atau belum. Jadi kita tes matanya, terus refleks-refleks dasarnya. Kalau refleks dasar itu sudah tidak ada, berarti batang otaknya udah nggak bekerja. Kalau batang otak sudah tidak bekerja, itu jantung sama paru cuman kerja otomatis yang lama-lama kalau dia nggak dapat sinyal dari batang otak, dia akan berhenti sendiri. Nah, itu biasanya kita akan sampaikan bahwa ini mungkin kita akan sarankan untuk DNR atau do not resuscitate atau kita paliatifkan. Jadi kayak cuman terapi sportif atau ya ventilatornya dilepas atau ditarik gitu. Nah, di series itu ada tuh kayak gitu, batang otaknya kan udah kena, jadi dia koma kan. Terus pasiennya tuh bilang kayak tetap mau dicoba selamatkan. Tapi dokternya tahu memang udah pasti nggak bisa. Nah, dilemanya dia tuh antara gue mau ngikutin harapan, hope-nya, atau gue mau langsung smash aja bahwa enggak sih, emang udah nggak bisa. You are wasting effort, energi, time-nya. Dan resources. Nah, dari sudut pandang dokter gimana nih? Oh, ini menarik sih sebenarnya. Tapi kita masuk ke ranah kultural kan. Pengalaman, mungkin gue share pengalaman gue kalau waktu di Kanada atau waktu gue di ikutan pelayanan di Kanada, mereka ada namanya assisted suicide. Atau mereka punya namanya advance directive. Jadi di sana orang menilai bahwa kalau hidup adalah hak, mati juga adalah hak. Jadi kita berhak memilih kapan kita meninggal, terutama untuk pasien-pasien cancer. Makanya mereka kalau pasien cancer mereka akan minta mau bikin advance directive nggak? Karena ada titik di mana kita tidak bisa mengambil keputusan buat diri kita sendiri. Dan yang mengambil adalah keluarga, dan keluarga umumnya emosional. Jadi kalau orang-orang dengan paliatif, dia akan bikin surat bahwa kalau seandainya saya sudah tidak bisa mengambil keputusan, tolong diakhiri. Ada kalau di negara-negara maju lah rata-rata. Dan itu tugas dokternya yang fulfill their wishes. Karena kita menghormati keinginan dari si pasien. Tapi itu memang sangat terkait dengan kultural. Kalau di Indonesia, kita sangat hopeful sama kondisi pasien. Yang walaupun kadang udah nggak ada harapannya. Tapi memang adalah tugas gua sebagai dokter untuk menyampaikan mungkin ini udah cukup nih ikhtiarnya gitu. Di sini udah cukup nih gitu. Karena kan yang ditakutkan orang adalah gua nggak cukup berusaha untuk keluarga gua nggak cukup fight buat orang tua gua. Itu kan sebenarnya yang diminta. Kayak ya kayak gue pernah terima pasien yang memang dia datang hanya untuk keluarganya datang, dan dia datang hanya untuk perlu untuk gue bilang kayaknya usahanya udah cukup pak gitu. Sorry, ini pasiennya datang ke dokter untuk bilang usahanya cukup. Jadi ada keluarga dan pasien datang dengan tumor otak ganas, dan secara literatur memang ganas sudah 4 atau 5 kali dioperasi. Balik lagi. Tumbuh lagi, dan setiap dioperasi ada aja fungsi yang hilang yang diambil sama si tumornya. Udah di kemo, udah diradiasi. Intinya pasiennya menderita lah dengan kondisi ini. Terus dia datang ke poliklinik gua, terus kita ngobrol. Terus dia nanya, ini kita mau ngapain, apa bisa dioperasi lagi nggak gitu. Terus gue yang bilang kayak, Bapak kalau Bapak berpikir ini ikhtiar, kayaknya ikhtiarnya udah cukup gitu. Wow. Terus itu ngomong ke pasien tuh? Iya. Karena ya objectively speaking memang. Iya. Terus akhirnya mereka baru bilang, iya yang kita butuhkan itu memang dokter bilang ini cukup dok katanya. Karena kita udah capek katanya. Dan pasiennya udah capek. Oh my god. Gak bisa gue jadi dokter gue. Gue gak bisa gue. Ternyata rasa cukup itu mahal rupanya. Ada gak dokter yang cuma ngurus kuku gitu? Jadi ada. Gue mau tuh dermatologi ya. Wow. Apa yang terjadi dengan pasien itu? Akhirnya pasiennya memilih buat paliatif. Karena ternyata memang dia datang cuma buat minta
assurance bahwa Iya. ini udah cukup. Terus dia minta death with dignity. Dia nggak mau meninggal di rumah sakit. Dia mau di rumah, dikelilingi anaknya. Usianya masih lumayan muda soalnya, masih early 30. Ya Allah ya Robi. Gitu. Mau bersama keluarga dengan orang-orang yang dia sayangin. Dia bilang, saya kebayang dok meninggal sendirian di ICU dengan mesin ventilator dan saya nggak bisa peluk anak saya. Dia bilang. Akhirnya dia pulang. Tapi gue nggak tahu akhirnya meninggalnya kapan. Oh my God. Dari pengamatan dokter, berapa lama itu harapannya kalau dari kondisi dia saat itu? Is it 1 year or? Tumornya waktu itu kalau nggak salah glioblastoma, tumor otak paling nggak, glioblastoma. Di posisi manakah atau? Di depan sebelah kiri, di otak depan sebelah kiri. Jadi memang struktur yang paling penting. Dan itu the worst tumor. Ya. Dia terganas. Ya. Definisi terganas tuh dia. Secara literatur dari terdiagnosis tanpa diobati akan meninggal 6 bulan. Penyebabnya itu kita nggak ada yang tahu. Sampai sekarang belum tahu. Protokolnya baru berubah per tahun lalu. Jadi dia kan karena ada mutasi gen misalnya IDH1. Jadi kalau kita ada obat baru yang baru keluar IDH1 inhibitor itu memperpanjang, gue lupa 7 bulan. Itu semacam biologics gitu kah atau? Iya. Jadi menghambat ekspresi gen dari si tumor itu. Memperpanjang 7 bulan. Tapi setidaknya ada harapan. Setelah penelitian bertahun-tahun ini, ketemu obat yang tidak menyembuhkan, tapi memperpanjang 7 bulan. Wow. Ada kemungkinan sembuh nggak sebenarnya kalau detect early? Nggak. Pengalaman gue ya. Jadi itu death vonis aja. Kalau orang udah ketemu itu udah, it's a assured death aja gitu. Ada beberapa pasien yang bertahan so far pasien gue ada yang bertahan sampai 7 tahun, sekarang masih hidup. Itu kok bisa tapi? Dan dia cuman sekali dioperasi. Ya kalau gue percaya bahwa ada hal lain di luar kemampuan kita yang kita belum ngerti. Apakah mungkin secara genetik variasi genotype dari si tumor ini lebih mild, walaupun kan kalau kita untuk gold standar kita periksa tumor kan kita ambil jaringannya terus diperiksa oleh dokter patologi, dilihat selnya ini nih glioblastoma misalnya. Tapi kan kita nggak tahu secara sifat genetiknya bagaimana, karena rata-rata pasien glioblastoma yang gua operasi yang lain begitu dioperasi nggak sampai 2 bulan tumbuh lagi, gitu. Dan tumbuhnya biasanya jauh lebih agresif dan lebih cepat kayak gitu. Sedangkan pada pasien ini habis dioperasi nggak tumbuh lagi. Dan dia masih bekerja sampai sekarang. Akhirnya tadinya kerja sebagai satpam, sekarang karena dia mau spend lebih banyak waktu sama keluarga, akhirnya dagang aja di rumah gitu. Ya karena punya scare yang pertama, jadi gue nggak mau miss the memory lah gitu ya. Nggak ngerti gue harus berhadapan dengan yang kayak gitu tiap hari tuh. Nggak ngerti. Is it expected dari awal jadi dokter yang kayak gini-gini? Sebenarnya gue nggak nyangka akan kerja di bidang tumor. Jadi gue jadi bedah saraf waktu itu pengen di bidang pediatrik anak. Ya. Menurut gue banyak yang bisa gue lakukan di sana. Tapi pada saat itu rumah sakit tempat gue bekerja tidak mendukung untuk fasilitas anak, karena waktu itu dokter anaknya juga baru 1, tidak ada ICU anak. Akhirnya harus ganti haluan nih, apalagi bidang yang kosong. Terus ngobrol sama kita tim ada waktu itu berenam, akhirnya ngobrol. Kayaknya yang belum ada yang megang tumor nih. Akhirnya gue sama kolega gue ada 1 orang lagi cewek, kita sepakat kita berdua akan pegang tumor. Terus kita bagi 2, akhirnya ya sampai sekarang kita megang tumor berdua. Semacam partneran gitulah ya. Pernah nggak ngelihat ada pasien terus ngerasa kayak seandainya dia lebih cepat screening, atau kan banyak orang Indonesia tuh takut ke dokter kan? Yang kayak Gilang ini nih, takut ke dokter nih. Gimana nih cara kita untuk secara objektif nggak takut gitu loh? Karena saya termasuk yang setiap ulang tahun full check. Dan ketika ngomong ke teman-teman, program pemerintah? Enggak. Nggak apa-apa juga sih kalau program pemerintah ada kan ada. Tiap ulang tahun bisa medical check up. Hah? Iya. Gratis? Iya. Gua mending itu dari. Ya saya medical check up tiap ulang tahun karena lebih gampang ingat. Nah semua teman-teman yang tahu bilang kayak, itu serem banget kalau ketemu, Lah justru kan lebih serem kalau nggak ketemu. Iya betul. Nah gimana meyakinkan orang Indonesia nih,
bahwa dari pengalaman dokter seandainya ini lebih cepat lebih baik gitu. Kalau ada tumor, kita ngomongin masalah otak ya. Yeah. Masalah otak apapun itu kalau kita temukan lebih dini itu akan lebih mudah penanganannya. Oke. Apapun itu, apakah dia masalah pembuluh darah, apakah dia masalah degeneratif, apakah dia masalah tumor otak, semakin kecil, semakin gampang, maksudnya semakin sederhana penanganannya, semakin kecil resiko komplikasinya. Oke. Gitu. Bahkan ada tumor otak tertentu, ini mumpung lagi bahas ini nih, bulan ini tuh lagi Pituitary Awareness Month. Partner Pituitary Awareness Month. Jadi pituitary itu adalah master gland yang ada di tengah-tengah otak kita yang ngurus hampir semua hormon di badan. Oke. Partner gue di rumah sakit PON namanya Dr. Selvi Oswari, dia mengkhususkan diri di tumor pituitary. Wow. Dan itu sering banget miss. Kenapa? Karena dia tumornya kecil tapi dia dekat banget sama saraf mata. Dan kalau dia bertambah besar 1 senti aja, dia akan menekan saraf mata. Terus yang terjadi adalah lu mengalami penyempitan lapang pandang. Dan sebagian besar pasien kita datang itu udah buta. Atau dia lapang pandangnya udah sempit. Jadi berasa kayak ditutup tirai, dok. Cuman segini doang yang bisa lihat, dia bilang. Oke. Dan kalau sudah kejadian seperti itu, saraf matanya gak bisa disembuhkan. Walaupun tumornya diangkat. Jadi memang kalau didapatkan lebih cepat, dia adalah tumor jinak yang bisa dioperasi. Dan kita bisa selamatkan matanya. Kalau misalnya saya setiap ulang tahun kan medical check up. Ya. Kalau medical check up itu ditambah dengan MRI scan otak untuk mengetahui, bisa nggak untuk mengetahui potensi stroke atau Bisa. apakah ada tumor, itu bisa? Bisa. Dengan MRI atau CT scan? MRI, MRA. Jadi sekalian dilihat pembuluh darahnya, bahkan mereka bisa sampai terusin dikit ke leher untuk melihat di leher lo ada plak. Karena paling sering yang bikin sumbatan di kepala itu adalah plak yang lepas dari leher atau jantung. Wow. Oke. Wah, gue nambah tuh berarti nanti tuh. Oke. Terlalu sering setahun sekali MRI MRA, ada efeknya nggak? Nggak apa-apa. Dia kan nggak ada. Bukan radiasi. Dia gelombang magnet kan. Jadi it's okay. Oke. Nah, saya ada cerita nih. Jadi ada satu YouTuber yang gue suka, Dok. Namanya Glucose Goddess. Jadi dia ngomongin glukosa. Oke. Jadi kalau misalnya makan apa gitu, nanti dicek glukosa darahnya gimana. Jadi dia tuh consciously ngecek gula darah dia. Salah satu programnya dia mau full scan MRI badan dia dalam setahun itu. Ya. Dia mau cek ada anomali apa di badan dia. Untuk jaga-jaga aja, namanya juga orang peduli kesehatan kan. Ya. Ketemulah di otak dia, Dok. Itu calon aneurism. Aneurism. Ya, jadi ada pembuluh darah tipis or something. Ya. Yang sewaktu-waktu bisa pecah. Ya. Yang itu yang kita lihat sering berita. Orang meninggal karena pendarahan otak gitu kan. Ya. Dokter itu bilang gak bisa diapa-apain. Ya. Gak tahu ya for whatever reason ya. Dan bisa jadi sampai dia meninggal karena penyebab lain. Itu juga dia gak akan tahu itu ada. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Cuman itu membuat dia hyper paranoid sepanjang dia hidup. Ya. Dari mulai penemuan itu. Ya. Nah artinya kan kita berada di dalam persimpangan di antara gue mending tahu atau nggak tahu gitu loh maksudnya. Gimana cara menyikapi orang yang menemukan ada begituan tapi nggak bisa diapa-apain dan akhirnya malah hidupnya jadi nggak nyaman gitu. Sebenarnya gini, kan kalau kita periksa medical check up, memang disarankan setelah kita dalam proses menua kan. Jadi kayak umurnya lu sama gua itu udah mulai. Ya oke. Kan kita seumuran ya. Betul. Jadi kalau di atas umur tertentu, kalau bisa volumenya dipersering. Memang 30 tuh mungkin disarankan 3 tahun sekali. Kalau umur 20-an 5 tahun sekali. Tapi MRI-nya juga kan ada populasi yang memang punya resiko untuk penyakit itu. Dan setahu gua rata-rata sih aneurisma otak bisa diatasi. Kecuali yang kondisinya kompleks banget. Sorry, atasi maksudnya diangkat atau ada maintain? Banyak tekniknya, bisa di klip. Jadi kayak, ya kan aneurisma tuh jadi kayak pembuluh darah terus kayak ada kantong kecilnya. Di klip, kita pasang klip. Atau sekarang bisa dilakukan secara kateterisasi, kayak kateterisasi jantung. Dimasukin koil ke dalamnya. Terus nanti jadinya dia kebentuk clot di dalam situ. Jadi pembuluh darahnya, dindingnya aneurisma yang tipis itu nggak jadi pecah. I see. Nah, atau kalau di
sirkulasi di belakang-belakang, bisa dipasang flow diverter. Jadi kayak selang yang dinding buatan untuk pembuluh darah yang mengalihkan aliran supaya nggak masuk ke si aneurismanya. Banyak tekniknya. Atau bahkan ada yang di bypass gitu misalnya. Jadi di aneurismanya ditutup, terus dicariin pembuluh darah lain buat mensuplai pembuluh darah yang ditutup itu gitu. Oke, jadi artinya pada banyak kasus tuh bisa ditangani. Iya. Tapi ada juga nggak aneurisma yang tidak bisa diapa-apain karena posisi? Jarang. Ada sih, yang sulit ya, ada sih. Dan mengukur resiko dengan benefitnya tuh menjadi lebih mending nggak diapa-apain gitu? Iya. Karena kita sering lihat berita orang meninggal karena pecah pembuluh darah otak tiba-tiba. Hemorrhage? Hemorrhage. Iya, brain hemorrhage. Stroke ya, stroke hemorrhage ya. Dan usia masih muda, itu bisa dihindari dengan rajin MRI dan MRA, atau MRI MRA itu bahkan bisa miss. Kalau stroke di usia muda seringnya disebabkan oleh aneurisma atau AVM, AVM atau cavernoma. Oke. Seringnya. Ya, intinya dia akibat dari anomali pembuluh darah dan umumnya itu bisa ditangkap dengan MRI. Oke, berarti memang nggak apa-apa ya. Gitu. Wow, oke. Oke, seru banget. Dokter, ada yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman yang nonton gitu soal tadi kan udah jangan takut kalau mau ke dokter. Apalagi kira-kira yang teman-teman butuh tahu nih? Screening dini yang pasti. Screening dan dini. Belajar mendengarkan diri sendiri kali ya. Artinya apa tuh? Jadi gue sering ketemu pasien yang setelah di anamnesis dia udah mengalami gejala ini udah 5 tahun gitu. Contohnya untuk tumor yang khusus gue tangani namanya vestibular schwannoma. Tumornya berhubungan dengan saraf pendengaran. Saraf pendengarannya berubah jadi tumor. Terus waktu ditanya, Bu, pendengarannya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Terus, tapi nanti suaminya yang bilang, iya dok, tapi ini 5 tahun terakhir memang kalau dengar musik tuh cuman perlu 1 telinga doang. Ternyata sudah ada gangguan pendengaran dari 5 tahun yang lalu, tapi dia nggak pernah menganggap itu masalah besar. Gitu. Atau dia sudah ada kayak telinga berdenging dari beberapa tahun sebelumnya yang diabaikan gitu. Sama kalau yang untuk tumor pituitari tadi, lapang pandang menyempit itu memang sering tidak dirasakan secara langsung kalau dia perlahan. Makanya itu pentingnya medical check up kan. Jadi kalau di medical check up kan mata diperiksa juga kan? Iya benar. Iya, jadi pasti akan dapat screening. Oke, untuk yang soal kuping tadi, berarti dia munculnya bisa kayak 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Karena dia tumor jinak tumbuhnya sekitar 1 mili sampai 3 mili per tahun. Nah kalau untuk ibu itu akhirnya bisa diangkat atau gimana? Bisa diangkat. Oh, masih nggak apa-apa? Masih nggak apa-apa. Meskipun kupingnya udah nggak bisa dengar? Ya, sebelah kiri nggak bisa dengar. Oh, kalau ibu itu telat datang? Kalau bisa telat tuli datang, sebelah? pasti akan tuli sebelah. Karena yang berubah jadi tumor kan si saraf pendengarannya. Cuma kalau dia datangnya 5 tahun kemudian tetap masih nggak apa-apa karena dia kategori tumor jinak kah atau? Tapi kan dia adanya di belakang ya, dekat batang otak. Kalau tumornya semakin besar, dia akan menekan struktur lainnya. Jadi gue selalu bilang, jadi bagian belakang kepala sini namanya fossa posterior, itu areanya sempit tapi rame. Oke. Jadi di dalamnya ada batang otak, ada pons, ada otak kecil, ada saraf-saraf dari 3 sampai 12 di sana semua. Iya. Jadi kalau dia membesar, si saraf-saraf dan si batang otak dan lain-lain ini bisa terganggu. Bahkan bisa bikin pasiennya bedridden kayak kencing di itu. Ya kayaknya 2 minggu atau 2 minggu yang lalu gue operasi yang pasiennya udah sampai bedridden, bahkan untuk ngangkat kepala aja udah nggak bisa karena batang otaknya udah tipis banget ketekan sama si tumornya. Tapi itu tetap masih bisa diperbaiki? Pasti akan ada gejala sisa kalau udah sampai seburuk itu. Oke, si ibu akhirnya dioperasi? Operasi. Terus dan sekarang kondisinya aman? Aman dengan gangguan pendengaran di sebelah kiri. Karena itu nggak bisa balik? Iya. Wah gila dok. MRI di semua tempat samakah atau di PON lebih komplit? Di mana aja sih sama ya. Ya? Yang penting ya nggak usah pakai kontras dulu. Terus yang penting willingness buat MRI aja dulu. Nanti kan kita bisa MRI yang lebih advance. Kan MRI itu ada yang 1,5 Tesla, ada yang 3 Tesla. Yang 3 Tesla memang akan lebih akurat, lebih tajam gambarnya. Tapi menurut gue 1,5 Tesla cukup kalau untuk screening aja. Ruangannya gede juga ya, karena 1 Tesla tuh di rumah teman saya tuh sekitar. Iya.
Yang truk atau yang sedan? Dok, makasih banget udah main lagi ke sini. Kalau ada yang mau tahu konten-kontennya Dr. Rian bisa kemana? Ke Ryan Keswani atau Rian Keswani. Itu di IG ada. TikTok juga gak sih, Dok? Ada di TikTok. Ada TikTok juga, bisa main ke sana dan lihat konten-kontennya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.